Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Pos, dan dengan minimnya pejabat yang melaporkan harta kekayaannya atau bahkan jejak laporannya tidak valid seperti itu. Nah, ini apakah ada indikator sebenarnya untuk KKN di situ? Kita akan bahas kembali bersama dengan Mbak Cici. Mbak Cici, apakah itu ada indikator korupsi? Tadi sudah dijelaskan sedikit, ya. Atau itu bahkan ditunjang dengan apakah memang justru fasilitas pelaporan yang kurang baik, Mbak Cici? Jadi ragu untuk melapor. Sebenarnya ya, karena ini ada pelaporan ini, kita ingin berbuat akurasi ya, data yang akurasi, transparansi. Tentunya sudah ada instrumen yang memudahkan lah untuk pelaporan. Sekarang tersedia baik manual maupun online, karena KPK juga selalu memberikan kemudahan dalam para penyelenggara negara ini untuk melaporkan kekayaannya. Jadi tidak ada alasan lah ya bahwa ribet segala macam. Toh ini setahun sekali, bukan tiap bulan. Ya. Kemudian ada indikasi kemungkinan ya, karena banyak yang ingin menutup-nutupi, banyak celah memang ya, dan itu terungkap ya, seperti contoh ya, yang baru saja terjadi. Biasanya kalau mereka penyelenggara negara yang tertangkap operasi tangkap tangan oleh KPK, kemudian dilihat berapa harta kekayaannya. Nah, lewat data itu saja sudah terlihat. Misalnya sebelum menjabat sekian, begitu dia menjabat selama beberapa tahun, melambung di luar ini dugaan gitu, itu berarti sudah ada indikasi ke arah sana. Walaupun misalnya si pejabat itu punya usaha, tapi kan bisa rasional berapa nilainya. Inilah pentingnya pelaporan sebagai koridor untuk menjaga kinerja aparatur penyelenggara negara untuk bekerja benar-benar dan bersih. Oke, masyarakat juga tentunya sangat ingin gitu ya untuk laporan yang transparan. Jadi kita tahu juga seperti apa harta yang bertambah ketika menjabat seperti itu, Mbak Cici ya. Nah, ini kan banyak tadi Mbak Cici bilang di Provinsi Lampung ada sekitar 94 penyelenggara negara di Lampung. Oke, di Lampung. Nah, lalu seperti apa nih Mbak Cici sanksi-sanksi atau ketegasan-ketegasan dari pihak berwenang atau pemerintah seperti itu untuk agar mereka ini kena sanksi dong harusnya, karena mereka ini saja tidak melaporkan seperti itu. Kalau berdasarkan undang-undang atau ini kan instrumennya dari KPK ya, memang tujuannya untuk menekan angka korupsi di tingkat penyelenggara negara. Secara undang-undang sanksinya memang belum ada ya, tidak ada bahwa kalau tidak melaporkan harus diberikan sanksi. Itu tidak ada secara hitam di atas putih. Tetapi ini akan menjadi indikasi, karena KPK akan terus memantau pejabat yang tidak, kalau misalnya tidak pejabat tersebut, penyelenggara negara tersebut tidak melaporkan, maka akan lebih mendapat sorotan, ya kan? Apalagi kinerjanya akan terus dipantau. Kemudian jika ada hal-hal yang tidak sesuai prosedur, itu akan mendapatkan sorotan atau prioritas lebih. Jadi lebih baik memang laporkanlah harta kekayaan yang didapat, yang ada secara akurat, kemudian sesuai jadwal, dan tentu saja transparansi dan jujur ya. Ini yang diharapkan. Itu yang penting sekali. Ya, transparansi dan juga kejujuran. Jangan tutupi. Kalau memang tidak ada apa-apa yang harus tutupi kan. Nah, tapi Mbak Cici, menurut kacamata Mbak Cici atau kacamata Lampung Pos, sebenarnya perlu tidak sih ada sanksi khusus untuk penyelenggara negara yang bandel untuk melaporkan harta kekayaannya? Sangat perlu ya sebenarnya. Sangat perlu ya. Sangat perlu, karena memang karena kalau tidak ada sanksi, mereka bisa saja lepas tangan atau cuci tangan, walaupun KPK terus melakukan pengawasan. Tetapi jika ini dikuatkan dengan sanksi di dalam hitam di atas putih, atau secara ada undang-undang yang memberikan sanksi ini, maka ini akan mengikat, dan ini menjadi suatu keharusan atau kewajiban yang tidak bisa lepas. Nah, ini yang menjadi tugas ya, pekerjaan rumah para legislator ya, para pembuat kebijakan ke depannya, bagaimana tentang sanksi jika penyelenggara negara tidak
melaporkan atau abai melaporkan harta kekayaan mereka. Oke, jadi sanksi itu sangat penting sebenarnya gitu ya. Itu juga nanti akan menjadi perhatian dong untuk para penyelenggara negara ini. Kalau mereka tidak melaporkan berarti mereka akan kena sanksi. Oke, Mbak Cici, lalu seperti apa upaya dari pihak terkait atau misalnya KPK atau di pemerintah yang memang menangani hal ini untuk para pejabat yang minim sekali dalam hal ini melaporkan harta kekayaannya? Ya, sejauh ini masih bersifat himbauan, instruksi ya, bahwa pelaporan ini wajib, ya kan? Meskipun sanksinya tidak ada, tapi ini adalah wajib. Dan satu hal lagi, dengan pelaporan ini, mereka juga menjadi lebih tenang bekerja lebih enak ya, tidak takut, tidak ketar-ketir, jadi lebih optimal. Nah, ini yang menjadi perhatian juga untuk para pejabat, jangan pula takut jika memang tidak melakukan KKN tadi, ya kan? Karena instrumennya sudah ada, akan kelihatan di situ mana celah-celah yang bisa mereka bermain atau tidak, itu KPK sudah bisa mengetahuinya. Oke, justru malah ketika mereka tidak melaporkan harta kekayaan mereka, malah itu akan membuat jadi sorotan ya, seperti itu. Lalu Mbak Cici, sebenarnya solusi yang bisa ditawarkan itu seperti apa agar penyelenggara negara ini dapat dengan tepat waktu untuk melaporkan harta kekayaannya? Ya, ini karena ini kan waktunya selama 1 tahun ya. Biasanya pelaporannya itu dibuat berdasarkan mereka membuat laporan. Misalnya di akhir tahun 2021 ya kan, atau di awal 2022. Nah, di situ kan ketahuan berapa, baik itu harta bergerak, harta tidak bergerak, ya kan. Kemudian apakah itu jenis bangunan dan segala macam, itu dilaporkan. Tujuannya juga untuk memberikan kepercayaan kepada mereka ya, bahwa ini didapat dari hasil kerja atau didapat dari usaha di luar sebagai penyelenggara negara, dan itu pasti memberikan kemudahan bagi penyelenggara negara dalam bekerja, dalam berkinerja untuk lebih optimal lagi. Oke, kalau nggak mau jadi sorotan gitu ya, ya laporkan saja. Terus juga memang kalau tidak apa-apa ya, apa salah itu dilaporkan harta kekayaan itu ya Mbak Cici. Oke Mbak Cici, nanti kita akan kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.